Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamda wa syukra lillah al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadithihi syarif. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajj. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat di sekitar kita. InsyaAllah kita akan terhindar dari virus corona yang sudah melanda sampai ke daerah kita masing-masing. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak terasa sudah berada di hari yang ke-22 di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Artinya kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, sudahkah kita memperbanyak beribadah? Sudahkah kita fokus beribadah di 10 hari terakhir ini? Jangan sampai sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innamal a'malu biqawatim. Sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan itu tergantung endingnya, tergantung akhir daripada ibadah yang kita lakukan itu. Allah akan menilai di akhir ibadah yang kita lakukan. Mulai dari awal bulan suci Ramadan masuk sampai terakhir. Nah, ini sudah mulai masuk ke babak final. Di pertengahan kita sudah lewati, di awal kita lewati, pertengahan babak penyisian kita lewati, dan kita sekarang sudah di babak final. Nah, siapa saja yang bisa bertahan untuk fokus beribadah di bulan suci Ramadan, untuk berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan ini, insya Allah Allah akan berikan ampunan, Allah akan makbulkan doanya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepada kita semuanya, insya Allah. Maka manfaatkanlah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini untuk kita fokus sampai akhir Ramadan, sampai kita menyelesaikan bulan suci Ramadan tahun ini. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada edisi yang ke-22 tentunya dari Fikih Syam pada hari ini kita akan membahas tentang Kitabuz Zakah. Kita akan membahas tentang bab zakat. Nah, kita ketahui bahwasanya selain ibadah-ibadah yang lain, puasa, ibadah qiyamul lail yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wajib membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu sendiri juga termasuk bagian daripada bab zakat. Nah, kita lihat secara umum dulu tentang zakat ini, tentang Kitabuz Zakah ini. Zakat itu kalau menurut kitab fikih al-madzhabul arba'ah, kitab fikih 4 mazhab, bahwasanya secara etimologi, secara bahasa, lughatan, at-tathhir wan nama. Zakat itu secara bahasa pensucian, penyucian ataupun berkembang. Bisa berarti mensucikan ataupun suci. At-tathhir wan nama ataupun berkembang. Nah, ada dalilnya berkaitan dengan bahasa, secara bahasa ini dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung bagi orang yang mensucikan dirinya. Nah, artinya diambil dari kata mensucikan. Nah, kemudian secara istilah syar'i adalah tamliku malin makhsus li mustahaqqihi bi syara'itin makhsusah.
kepemilikan tamliku malin, kepemilikan harta yang khusus, kemudian diberikan kepada yang berhak, dengan syarat-syarat yang khusus juga. Tamliku malin makhsus limustahaqqihi bi syara'itin makhsusah. Jadi harta yang kita dapatkan, kita miliki secara sempurna, kita miliki. Kemudian sebahagian daripada harta itu kita berikan secara sempurna, juga kita berikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, ini adalah definisi secara istilah, secara terminologi tentang zakat. Az-zakat ruknun min arkanil Islam al-khams. Tentu tadi seperti yang kita bacakan dalil daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang zakat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajj. Nah, didirikan Islam itu dengan 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan, yang kelima melaksanakan ibadah haji jika mampu. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk zakat itu adalah termasuk daripada rukun-rukun Islam yang 5 itu. Nah, berarti barang siapa yang tidak melaksanakan zakat, tidak membayar zakat, berarti dia tidak mendirikan 5 perkara, 5 rukun dari rukun-rukun Islam. Sama juga dengan dia tidak melaksanakan sholat, tidak mendirikan sholat. Paman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkannya berarti dia merobohkan agama. Sama juga, begitu juga dengan zakat. Bahkan urgensi zakat ini begitu pentingnya untuk kesejahteraan umat Islam, khususnya bagi yang berhak untuk menerimanya, sehingga ketika kita melihat dalam sejarah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kan sampai diperangi, benar-benar diperangi, sampai berperang di medan perang untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, persahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah zakat itu ada syarat wajib yang harus kita penuhi untuk agar zakat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, supaya zakat kita sah. Nah, yang pertama adalah al-bulugh, balik. Maka jelas, wala tajibu ala sobi alladzi lahu mal. Walaupun dia punya harta tetapi dia masih kecil, nah, dia belum balik, maka tidak wajib dia membayar zakat. Kemudian yang kedua al-aqlu, begitu juga sama, fala tajibu alal majnun. Orang yang berakal yang wajib membayar zakat. Orang yang stres, yang gila, maka tidak wajib baginya untuk membayar zakat. Tetapi di sini disebutkan walakin tajibu fi malin kulli minhuma wa yajibu 'alal wali ikhrajuha. Kalau dia memiliki harta, kemudian hartanya dipelihara ataupun dipegang oleh keluarganya, walinya, maka walinya berhak untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, ini berkaitan dengan wajib, syarat wajib zakat. Kemudian termasuk juga adalah hal tajibu zakat alal kafir. Apakah wajib orang kafir membayar zakat? Jelas, hukumnya juga termasuk syarat wajib zakat adalah al-Islam. Min syurutiha al-Islam. Wala tajibu ala kafir.
Sawa'un kana asliyan au murtaddan. Nah, maka tidak wajib orang kafir itu apakah dia memang asli kafir ataupun dia murtad. Maka tidak wajib. Nah, tetapi wa idza aslamal murtad fala yajibu alaihi ikhrajuha zaman murtad. Nah, tapi ketika dia balik lagi, orang murtad tadi itu dia balik masuk Islam, dia wajib membayar zakat. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yustaratu liwujubiz zakah al-milkut tam. Kewajiban membayar zakat. Kemudian juga syarat wajib membayar zakat juga adalah kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna al-milkut tam. Nah, jadi kalau harta kita belum sempurna kepemilikannya karena kita masih hutang, karena kita masih kredit, kita beli belum sempurna kita bayar, maka itu belum kepemilikan kita, belum milik kita sempurna, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yustaratu li wujubiz zakah ayyablughal malul mamluk nisaban. Nah, syarat wajib zakat juga adalah kita punya harta harus sampai mencukupi nisab. Fala tajibuz zakah illa ala man malku nisab. Nah, kalau tidak sampai nisabnya maka tidak cukup. Apa itu nisab? Wan nisabu ma'nahu fi syar'i ma nasabahu syari' alamah ala wujubiz zakah sawa'un kana minan naqdain aw ghairihima. Nah, nisab itu adalah batas ataupun batas harta yang harus kita miliki, batas minimal yang harus kita batas minimal harta kita, kemudian yang kita harus keluarkan dari zakat. Misalnya kita punya uang 10 juta. Nah, nisabnya berapa? Nisabnya 85 gram emas. 85 gram emas. Nah, kalau 10 juta dihitung 85 gram emas tidak cukup. Nah, 85 gram emas itu kalau 1 gramnya 500.000 saja kali 85 gram. Nah, sekitar berapa? Sekitar 40 juta lebih. Kalau harta kita hanya 10 juta, maka tidak sampai nisab namanya. Tapi kalau harta kita sudah lebih daripada nisab, misalnya 45 juta lebih tadi, kalau dihitung 500.000 1 gramnya, maka kita wajib mengeluarkan 2,5% dari harta kita. Nah, ini yang disebut dengan nisab. Kemudian termasuk juga syarat wajib zakat yang terakhir adalah belum terakhir, haul, yang kedua terakhir, haul. Nah, haul artinya adalah sudah cukup hitungan bilangan bulannya 12 bulan, artinya 1 tahun, sempurna 1 tahun, hitungan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi, bukan Januari, Februari, Maret sampai Desember, tetapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, sampai 1 tahun cukup kita punya harta, kita keluarkan tadi zakatnya sesuai dengan nisab tadi. Kemudian yang terakhir adalah syarat wajib zakat adalah al-hurriyah, yaitu merdeka. Nah, merdeka jelas kita insyaallah semuanya adalah hamba-hamba yang merdeka, hamba-hamba Allah yang merdeka, bukan hamba sahaya lagi, dan sudah tidak ada perbudakan lagi di dunia ini. Hamba-hamba saya sudah tidak ada lagi, maka semuanya sudah merdeka dan wajib membayar zakat. Nah, sekali lagi, ketika kita sudah balik, kita Islam tentunya tadi, balik, kemudian berakal, kemudian harta kita milik sempurna, kemudian sudah cukup nisabnya dan sudah cukup haul 1 tahun dalam hitungan kalender Hijriah, dan kita merdeka, maka wajib kita mengeluarkan zakat harta kita. Nah, ini berkaitan dengan zakat harta. Insyaallah kita akan bahas di episode ataupun edisi yang akan datang berkaitan dengan zakat fitrah.
Kemudian begitu juga dengan tentang zakat-zakat yang lain, apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Demikianlah mungkin para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Mari kita manfaatkan di 10 hari terakhir ini untuk juga bersedekah, membayar zakat. Selain kita berzakat, kalau kita tidak mampu untuk membayar zakat, kita bersedekah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pun terima sedekah kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu jika Allah kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima sedekah dan zakat mal serta zakat fitrah kita. Ulu qauli hadza astaghfirullah lakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya untuk dimaafkan. Saya Mas Safwan bin Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.